tanggal 1. Ini bakal keluar 10 Oktober, itu bulan sekarang, dan tanggal 1 sesuai yang aku masukin, dan tahun juga tahun 1999. Lanjut, 2, aku juga bisa ganti tahunnya jadi tahun ini, dan angkanya juga bisa bulannya aku ambil dari data tertentu. Misal nih, aku kan punya sel nih, isinya angka 4 nih, sel isinya angka 4 ya. Angka 4 ini untuk jadi tanggal atau bulan. Sama formulanya, date. Aku mau pakai tahun ini, berarti year today. Bulannya, aku pengennya pakai angka 4 ini. Angka 4 ini kan lokasinya ada di sel. Baru aku ganti. Tanggalnya aku pakai tanggal 30. Jadinya 30 bulan 4 tahun ini gitu. Lanjut. Aku juga bisa manipulasi datanya untuk tahu kira-kira bulan depan tuh bulan apa sih, dengan cara sama kayak tadi, misal date nih. Date, aku maunya tahun ini, yaitu tahun 2020. Berarti year today. Di situ aku pengen bulan ini juga yang mau diambil, month today. Tapi aku tuh penasaran bulan depan tuh bulan apa sih. Jadi aku bisa tambahin 1. Dan tanggalnya kira-kira pakai tanggal 10 aja lah ya. Nah, jadi ini berubah. Tahunnya tahun ini. Bulannya bulan depannya itu ditambah 1. Karena bulan ini kan bulan Oktober ya, 10. Ketika ditambah 1 dia bakal jadi bulan November, yaitu bulan ke-11. Dan tanggalnya 10. Ini format penanggalannya yang di tengah ya. Jadi kalau bingung ya, jadi yang di kiri itu bulan, yang di tengah itu tanggal, yang di kanan itu tahun. Atau enggak gini aja biar lebih jelas, karena kita pakai format penanggalan yang beda. Ganti aja. Dah, agak lebih jelas kan ya. Ntar aku ganti balik aja untuk kebutuhan tertentu. Sama kayak tadi, aku bisa cari tahu kira-kira 5 hari lagi itu tanggal berapa gitu. Tahunnya aku maunya pakai tahun ini, year today, misalnya ya. Habis itu sama kayak tadi, aku bisa ambil bulannya itu dari angka yang aku mau, nih angka 2. Bulannya berarti aku bakal pakai bulan kedua. Terus untuk tanggalnya, misal aku ambil tanggalnya hari ini. Terus habis itu, day to day gitu. Karena kan formulanya itu year, month, day. Jadi untuk day-nya aku pakai today. Kira-kira 5 hari lagi itu tanggal berapa sih? Aku tambahin 5 untuk day-nya. Jadinya tanggal 21 Februari untuk sejauh ini ada pertanyaan untuk yang format day? Kak, saya bertanya. Kalau misalkan bulannya itu nggak usah pakai 8, tapi langsung kita koma 2 gitu nggak apa-apa, Kak? Boleh banget nih. Aku tunjukin ya. Misal aku ini angka 2. Jadi sama, 21 Februari. Oh ya, makasih, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih tentang date? Dan langsung masuk ke workday. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, oke, kita masuk ke workday. Habis itu aku bakal nunjukin formula workday. Workday ini ini nih formula yang dipakai untuk ngehitung berapa banyak jumlah hari kerja gitu loh. Let's say that aku penasaran untuk, oh iya bentar, aku tunjukin sesuatu dulu.
Jadi di sini itu ada tabel nih. List hari libur. Kan ada nih tanggal bentar. Tanggal 1 Mei, 10 Mei, sama 29 Mei. Itu bakal jadi hari libur. Dan kita mulai kerja itu ini tanggal 15 Mei 2018. Aku penasaran nih kalau misalnya aku mulai kerja dari tanggal 15 Mei 2018, kira-kira gimana gitu. Oke. Perhatikan kalau 15 Mei 2018 ada di sel F13. Oke, di sini kita masuk work. Nah, itu kan ada start date, days, sama holiday ya. Start date-nya. Misal aku penasaran nih, misal aku mulai kerja di tanggal ini, 15 Mei. Habis itu, aku pengen tahu kira-kira 10 hari lagi, misal aku kerja selama 10 hari, itu tanggal berapa sih gitu. Berarti aku masukin 10. Dan misal ada beberapa hari libur, hari liburnya kan tadi aku tahu nih 3 tanggal nih. Aku langsung masukin aja nih 3 tanggal ini hari liburnya. Jauh. Nah, selesai deh, dapat. Jadi kalau misalnya aku kerja 10 hari dan dihitung ada libur tengah-tengahnya nih 3 ini ada liburnya. Kira-kira aku bakal berhenti kerja tanggal 30 Mei gitu. Tapi kalau misal aku nggak pengen pakai hari libur, jadi aku langsung aja work day mulai dari tanggal berapa tuh kerjanya. Tanggal 5 dan aku kerja nonstop 10 hari gitu. Aku baru berhenti kerja tanggal 29. Sama, misal ini work day, aku mulai kerjanya sama nih tanggalnya. Tanggal ini juga. Tapi aku pengen tahu 10 hari yang lalu, 10 hari kerja yang lalu itu tanggal berapa. Jadi aku tulis minus 10. Ini nggak pakai libur ya, jadi nggak dihitung hari liburnya. Jadi 10 hari yang lalu aku kerja itu tanggal 1 Mei. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak untuk workday? Kak, mau nanya dong Kak. Oh, itu udah mau nanya tadi barusan. Iya. Lewat chat dia nanya atau Barusan di open mic. Tanya aja. Itu kan tadi yang untuk hari kerja hari libur kan itu udah ada selnya ya. Itu kalau kita belum ada harus bikin dulu atau gimana? Iya, nanti bikin dulu atau mungkin kita bisa ngambil reference dari kalender luar gitu. Nanti bakal ada caranya sendiri sih. Oh, oke. Jadi misal aku punya website yang isinya tanggal-tanggal hari libur untuk tahun ini. Jadi aku tinggal ambil aja sebagai reference. Aku hitung hari kerjanya berapa kalau misalnya hari libur itu. Oke. Nah, itu kayaknya di chat masih ada pertanyaan. Evan sama Maxwell help yay. Oke, lanjut ya. Tadi ada pertanyaan yang kalau misalnya missing closing parenthesis itu artinya nih aku kurang ngasih tutup kurungnya gitu. Tapi kalau ini kan bakal otomatis dibenerin kalau di komputer aku. Lanjut. Misal aku pengen tahu nih, ini kan sekarang kita lagi tanggal 16 Oktober 2020. Berarti aku pakai hari kerjanya date, today. Misalnya aku mulai kerja hari ini dan aku penasaran 10 hari lagi aku berhenti kerja kapan? 30 Oktober 2020 gitu. Untuk misalnya
Ini aku juga bisa mulai kerja dari tanggalnya. Tadi kan aku nunjukin kalau itu mulai kerjanya ngambilnya dari sel tertentu kan ya, dari sel Excel. Gimana kalau misalnya aku pakai tanggal yang aku ketik langsung di sini? Bisa, jadi misal aku mulai tanggal 2018 nih. 2 tanggal tersebut kan, year, month, day. Ya. Di situ aku pengen tahu kerja selama 10 hari misal kerja selama 3 hari nih, terus aku masukin hari-hari liburnya ini, holidays, tutup kurung, selesai. Kerja dari tanggal 10 Februari 2018 dilihat dari hari liburnya, itu berhenti kerjanya tanggal 14 Februari. Lanjut, misalnya berikutnya kita, oke, ini workday udah selesai nih. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak untuk workday? Kalau untuk sheet-nya, nanti bagiin. Terus oke, bentar ya. Jadi kan Tori nanya, ini kenapa salah? Bener kok di aku. Atau mungkin sebentar. Oh iya, aku lupa ngasih tahu ya. Jadi di komputer itu ada penggunaan yang berbeda untuk ngebedain argumen. Ini kan misal aku mau pakai tahun 2018 bulan 2 tanggal 10. Untuk komputer aku cara ngebedainnya itu pakai koma, tapi ada komputer tertentu yang harus banget pakai titik koma gitu. Contohnya, laptop aku makainya titik koma. Tapi kalau komputer yang aku sekarang makainya yang koma gitu. Ya ada beberapa komputer yang emang beda-beda gitu pemisahan argumennya. Yay. Jadi untuk Workday nggak ada pertanyaan lagi nih ya. Habis ini mau masuk ke Workday International. Ya, oke, masuk ya. Apa sih Workday International ini? Ini nih untuk ngitung hari-hari weekend kerjanya. Kan kita kadang Sabtu Minggu tuh biasanya libur kan ya. Nah, gimana kita kerja dan hari Sabtu Minggu itu dihitung? Dan harus hari Sabtu Minggu juga sih. Let's say that aku mulai kerja hari ini nih, today. Terus aku pengen tahu kira-kira kalau misal aku kerja 3 hari ke depan dan 3 hari kerja lagi itu berhentinya kapan gitu. Nah, habis itu ditanya kerjanya kapan aja. Ini ada daftarnya sih, kelihatan nggak sih di layar kalian? Jadi, oke. Misal aku maunya weekend itu hari Saturday sama Sunday, jadi aku masukin 1 gitu. Baru deh. Terus misal aku mau nambahin sama hari libur yang udah aku buat, itu kan ditanya holidays nih. Masukin. Udah deh. Jadi 3 hari lagi kerja, dihitung di weekendnya Sabtu dan Minggu, dengan hari libur yang ada tadi, dari reference-nya, kira-kira aku bakal berhenti kerja tanggal 21 Oktober 2020. Sama, aku mulai dari tanggal ini nih, tanggal 15 Mei 2018. Habis itu, aku pengen tahu kira-kira minus 3 hari, berarti 3 hari sebelumnya aku kerja, ini tanggal berapa? Dan aku make weekendnya itu
hari Sabtu dan hari Rabu dan Kamis misalnya. 5 berarti kan nih. Misal aku anggap hari Rabu dan Kamis itu akhir pekan, jadi libur harusnya. Dengan holiday yang sama, holidays-nya ini untuk kurung selesai. Jadi tanggal 12 Mei adalah 3 hari sebelum aku kerja di tanggal 15. Oke, jadi untuk manipulasi tanggal, pemanfaatan perhitungan hari kerja dan sebagainya, udah habis nih. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Kak, kalau misalnya kita mau input yang Workday International pakai tanggal langsung bisa nggak di formulanya? Jadi nggak pakai itu S10 sama E12. Boleh. Jadi kan tadi kita di atas nih, kita kan belajar cara nulis date ya nih. Cara nulis tanggal kan. Jadi aku bisa formulanya tanggal. Date, buka kurung, misal maunya tanggalnya hari ini, 2020, bulan 10, 16. Dan 3 hari kerja lagi adalah tanggal 21 Oktober 2020. Gitu. Ada lagi? Atau mungkin yang kurang jelas? Enggak ada nih ya. Di sini kita masuk ke logika. Jadi kan kalian sebelumnya belajar LDH ya. Di LDH kan kita ajarin beberapa operator-operator logika ini nih berguna banget untuk nentuin suatu program nanti gitu. Misal aku pengen tahu nih 1 plus 1 sama dengan 2 atau 10 dibagi 2 itu 7 gitu. Kalau misalnya di LDH ini kan pasti hasil nilainya itu true kan. Aku pakai fitur OR gitu kan. OR apakah 1 plus 1 sama dengan 2 itu benar, dan apakah 10 dibagi 2 sama dengan 7? Jawabannya adalah true, karena salah satu dari mereka itu benar. Oke, misal aku mau ngecek lagi nih, apakah 10 dibagi 2 itu sama dengan 7, atau sekarang tahun 2000, dicek aja. Jadi orang 10 dibagi 2 sama dengan 7. Cek lagi apakah tahun sekarang sama dengan 2000 today gitu kan. False, karena dua-duanya salah. Karena 10 bagi 2 bukan 7, dan sekarang juga bukan tahun 2000. Lanjut, sekarang kita nanya N gitu kan. Apakah 1 plus 1 sama dengan 2, dan 10 bagi 2 itu 7? Harusnya ini nggak mungkin kan salah, karena kalau untuk N itu harus dua-duanya berlaku. N, pertama kita cek apakah 1 plus 1 itu sama dengan 2. Terus habis itu apakah 10 bagi 2 itu sama dengan 7, tutup kurung, dan sama dengan false, karena salah satunya ada yang salah. Lanjut, habis itu kita cek lagi nih apa sekarang tahun 2018, dan apakah 10 itu adalah hasil penjumlahan dari 1 sama 9. Cara ngeceknya sama, pakai N, year to day. Habis itu 10 sama dengan 1 plus 9. Habis itu lagi habis itu kita belajar tentang exclusive OR.
misal ditanya apa sekarang tahun 2018, ya langsung aja ya, dan apakah 10 sama dengan 1/9, kan ini cuma boleh salah satunya aja yang bernilai benar ya, berarti XOR year today sama dengan 2018, terus habis itu koma 10 sama dengan 1/9. Salah. Ini harusnya nah ya. Nah, sekarang kan bukan tahun 2018 dan karena salah satunya salah, maka N bakal ngeluarin false. Dan untuk XOR itu bakal true karena salah satu dari keduanya benar. Sama untuk XOR untuk ini XOR misalnya apakah tahun sekarang adalah tahun 2018 dan apakah 10 itu adalah hasil dari 1 tambah 9, terus apakah 4 dikali 5 itu 20? False, karena ada dua ini benar kan, harusnya XOR itu hanya salah satu yang boleh benar. Lanjut, untuk not, itu tuh fitur yang ngecek kira-kira kebalikin dari hasilnya gitu. Misal kita nyoba nih, 1 plus 1 sama dengan 2, apakah 1 plus 1 itu 2 atau 10 bagi 2 itu 7, maka hasilnya adalah benar gitu kan. Not itu adalah kata lain dari negasinya. Jadi negasi dari 1 plus 1 sama dengan 2, 10 bagi 2 sama dengan 7 gitu. Harusnya ini keluarnya false. Ya. Sejauh ini logika ada yang mau nanya nggak? Di barisan. Oh, nggak jadi, Kak. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada logika, kayaknya agak mudah sih. Lanjut. Sekarang kita bakal belajar tentang manipulasi suatu kata gitu. Say aku punya kata ini 3, kita bisa Indonesia gitu kan. Misalnya aku pengen ngambil 3 hurufnya aja yang paling depan, yang paling kini. Caranya adalah kayak nah, ini kan ada nih teks dan 6 karakter gitu kan. Jadi dia nanya teksnya apa nih yang mau diambil? Oke, kita bisa. Seberapa banyak yang mau diambil dari sebelah kiri? 3. Dan dia bakal muncul. Nah, misal aku mau ambil dari kanan misal. Right. Teksnya apa? Kita bisa. Dan misalnya aku mau ambil berapa banyak dari kanan? 1. Oke, dia bakal ngomong A. Karena misalnya gimana kalau aku mau ambilnya yang tengah-tengah gitu kan? Bisa sih, jadi sama dengan buka kurung, maunya ambil teks apa, ini kan tengah-tengah, jadi kita harus netapin kira-kira mau mulai dari teks keberapa gitu kan. Kalau misal aku mau mulai dari huruf keempat dan selesai di huruf mulainya dari huruf keempat, terus itu ditanya dari huruf keempat ini mau ambil berapa banyak ke kanan gitu. Aku ambil 3 ke kanan gitu. Jadi dia bakal ngomong one, one gitu kan. Huruf keempatnya kan huruf O. Nih, O. Terus abis itu 3 huruf ke kanannya adalah one. Maka jadi ambil huruf Indonesia, mulai dari huruf keempat, ambil sebanyak 3. Untuk manipulasi kata-kata, ada pertanyaan nggak? Kak, kalau misalnya di Excel itu spasi itu dihitung nggak sih, Kak? Iya, dihitung. Itu dianggap sebagai sebuah. Jadi aku punya kata kita bisa bla bla.
kita bisa Indonesia gitu. Sebenarnya kalau kita menganggap ini tuh sebagai spasi. Kenapa sih? Cara Excel bacanya tuh spasi itu dianggap sebagai ini. Nah, itu tuh dianggap sebagai satu karakter sendiri gitu. Jadi dihitung. Caranya yang lain. Oke, nggak ada. Habis itu kita bakal masuk ke gimana caranya ngitung sesuatu gitu kan. Misal aku penasaran nih mau ngitung ada berapa, misalnya gini, aku punya data nih. Ini ya datanya. Jeng. Aku penasaran nih kira-kira dari semua data ini yang masih angka. Ini kan ada beberapa yang bukan angka nih kayak 7 gitu kan. Terus ada juga kosong kan. Nah, cara ngitungnya gimana? Count. Nah, ini kan ada nih value 1, value 2 gitu kan. Jadi, aku mau hitung aja value satunya nih 7. Kosongnya dilengkapin gitu. 7. Jadi ada 7 sel yang punya angka. Sebenarnya kayaknya dilengkapin pun nggak apa-apa tahu. Nggak dilengkapin juga nggak apa-apa. Kayak langsung aja A 6 langsung semua. Nggak apa, itu sama. Bebas sih mau dilengkapin apa enggak. Ini kan tadi count itu untuk ngitung ada berapa banyak angka. Habis itu aku penasaran ada berapa banyak sih sel yang kosong. Jadi makanya itu count A. Bukan sel yang kosong, ada berapa sel yang nggak kosong gitu. Jadi misal dari semua data ini, ada berapa sel nih yang nggak kosong? Harusnya 2 sih kalau nggak salah. Ya betul, karena yang ada 2 berarti ada 9 sel yang tidak kosong. Gimana sih ngomongnya? Ya, intinya ada 2 sel kosong, 9 sel nggak kosong. Dan count X. Lanjut. Misal aku pengen ngitung, tapi aku pengennya angka-angka tertentu aja. Dengan kata lain, aku pengen ngitung tapi ada syaratnya. Aku bisa pakai count. Pertama aku mau hitung range-nya. Range itu apa sih? Mau nyari di mana gitu. Aku nyari di sini gitu. Terus apa yang mau dihitung? Aku mau hitung berapa banyak angka 3 di situ. Ya udah berarti count if, cari di sini, cari angka 3. Ada 1. Dan terakhir, misal aku mau ngitung juga dan aku punya syarat, tapi syaratnya bukan cuma 1 tapi ada 2 gitu. Misal gini ya, aku punya data nih, ada jenis kelamin, ada nama, ada 4 orang, A, B, C, D, ini ada nilai. Aku pengen tahu nih ada berapa banyak perempuan yang nilainya lebih besar dari 4, lebih besar sama dengan 4 gitu. Gimana caranya? Jadi pakai caranya tuh count if, tapi pakai S karena ini plural dan artinya aku mau pakai lebih dari 1 syarat kan. Pertama, aku mau cari dulu nih di sini. Kira-kira sel pertama nih cari di sini. Aku mau cari perempuan gitu. Oke. Di situ. Kira-kira yang manakah dari nilainya yang lebih dari sama dengan 4. Dah. Ini ada 2. Oke, untuk cara menghitung ada pertanyaan nggak? Ada ya. Oke. Habis itu masuk ke kuartil. Kuartil itu dulu SMA waktu materi statistik pasti pernah diajarin dong kalau misalnya kita punya sebuah data
kita bisa bagi data itu jadi 4 kuartil. Jadi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 gitu kan. Nah, ini bisa jadi caranya sama pakai cara pertama. Kuartil itu kan ada 2 jenis nih. Kuartil exclude dan include itu tuh apa sih? Misal ini nih kuartil. Misal aku nyusun data nih, nyusun kuartil, tapi aku nggak pengen mediannya termasuk jadi kuartil gitu. Dulu waktu di SMA tuh diajarin kalau median biasanya jadi kuartil kedua gitu. Misal aku nggak pengen kuartil keduanya itu mediannya gitu. Aku pengen ambil dari pembagiannya aja gitu. Jadi bisa aku mau cari kuartil dari data ini, mau kuartil keberapa gitu. Kuartil ke-1 misalnya. Berarti kuartil pertama dari data itu adalah 15. Terus misal aku pengen mediannya jadi kuartil, berarti beda dong susunan kuartilnya nanti. Kuartil include gitu. Dari data mana? Dari data ini. Mau kuartil keberapa nih yang dikasih? Itu kuartil ke-1. Keluar 25,5. Lanjut. Habis itu ada materi tentang kurtosis dan skewness. Misal aku punya data ini. Aku pengen tahu nih kurtosis sama skewness-nya. Pertama, kurtosis itu apa sih? Gimana bilangnya? Kurtosis itu pada dasarnya adalah lancip kurva datanya, gitu intinya. Itu untuk kurtosis. Jadi caranya adalah kurut dari ini, gitu. Kalau mau dipisah sama spasinya kayak tadi juga bisa sih. Kurut, ambil ini, dipisah spasinya. Spasinya dilepas. Apa sih? Enggak dimasukin. Sebenarnya sama aja. Ya. Ini kan negatif, artinya dia nggak selancip itu kurva datanya. Misal aku mau lihat berapa menceng kurvanya, skew gitu. Jadi aku mau lihat nih, ini data seberapa menceng kurvanya. Nah, 0,5. Nanti secara teknis dia itu menceng ke kiri gitu karena dia skewness-nya positif. Sama kayak tadi, ini skewness-nya bisa dipisah juga based on spasinya. Number kedua bisa sama. Ya. Kurtosis, skewness. Oke, ntar masuk ke manipulasi kata juga. Jauh ini untuk kuartil sama kurtosis ada yang nanya nggak? Kak, sorry tadi aku agak keskip beda antara kuartil yang tadi, Kak. Oke. Kan kuartil itu ada exclude dan include. Exclude itu artinya median nggak ikut ke penyusunan kuartilnya. Kalau median ikutan, misal gini, aku punya data 1, 2, 3, 4 gitu kan. Mana sih? Oh ya, ini kan ada 4 nih. Ini cuma ilustrasi aja, jadi masih kasar banget. 5 gitu. Kadang misal aku pengen 3 itu jadi kuartil kedua gitu. Jadi nanti ini kuartil pertamanya jadi kayak 1, berapa gitu. Ini jadi kuartil kedua, ini jadi kuartil ketiga gitu. Misal aku pengen mediannya ikutan masuk jadi kuartil ya. Ini kan 3 nih mediannya. Tapi misal aku nggak pengen 3 ikutan jadi kuartil, nanti pembagiannya bakal beda lagi gitu. Paham nggak? Atau masih ada yang nanya? Paham, Kak, paham. Makasih, Ya. Kak. Oke, jadi untuk kuartil, kurtosis, dan skewness, udah ya, nggak ada yang nanya. Itu kita masuk ke manipulasi kalimat. Banyak nih. Misal, aku punya 2 kata nih. 2 nih, di sini. Aku adalah anak gembala. Mati tulisannya. Terus ada kalimat, yang kedua ada anak gembala doang. Tapi cara nulisnya gini. Cara 9, 10, anak gembala gitu. Ini kayak kalimat-kalimat nggak terdefinisi gitu. Ya. Saya ada 2. Gimana caranya biar aku bisa ngerapin kata.
pertama, misal aku mau nge-trim gitu kan. Trim apa sih? Jadi kan kita lihat nih, tulisannya ini punya spasi yang kayak kebanyakan gitu kan. Nah, jadi aku pengen ngerapiin gitu. Jadi, ya udah jadi trim aja datanya. Trim trim apa yang di-trim yaitu tulisan ini. Itu aku adalah anak gembala, tapi dia spasinya udah rapi. Lanjut. Aku pengen clean itu apa sih gitu kan. Jadi tadi kan untuk kalimat yang kedua nih ada cara 9, cara 10 gitu kan. Ini nih kan nggak berguna ya, lagian juga nggak tahu itu apaan. Aku juga nggak tahu. Dan ini juga nggak muncul di selnya. Jadi gimana caranya supaya aku pengennya teksnya jadi anak gembala aja gimana gitu. Biar bisa jadi pakai caranya pakai clean gitu. Yang mau di clean tulisan ini. Udah. Oke, anak gembala. Jadi cara 9 sama cara 10 ada. Ini proper. Habis itu proper. Proper itu apa sih? Proper itu ngekonversi sebuah kalimat supaya yang kapital itu kata depannya aja. Jadi aku biar cepat aku langsung pilih yang ini aja ya. Ya. Sebenarnya bisa sih pilih yang tadi di kanan, cuman nggak apa-apa sih nggak. Nah, proper itu bikin jadi yang kapital depannya doang gitu. Sekarang upper itu apa sih? Ini diambil dari kata uppercase yang artinya ngerubah semua jadi kapital. Udah, misal upper dari nah, aku pengen ngerubah anak gembala ini jadi uppercase. Terus lowercase juga bisa. Lower artinya ubah sebuah kalimat tersebut jadi lowercase, itu aku adalah anak gembala. Min max. Ini tuh gimana bilangnya? Untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari suatu data. Nih, misal di atas nih aku punya angka nih 3, 4, 5 bla gitu. Aku bisa cari nilai maksimalnya berapa gitu. Atau nilai minimumnya tinggal ketik min dari data ini gitu. Tadi bisa variasiin sih. 2. Jadi angka paling kecil dari data yang di atas ini nih itu angka 2 gitu. Sekarang max sama aku mau cari nilai maksimum dari semua dari sini. Yay, 7. Round itu apa sih? Round itu adalah ngabulatin suatu angka ke bisa aku punya angka nih di atas 1,3 oh ya, dianggap sebagai enggak deh 0,57 malah dibulatin sama dia. Nah, misalnya ini 12,567. Jadi bisa pakai formula round apa? Bulatin angka ini sampai ke berapa berapa desimal gitu. Misalnya pasal desimal aja. 0,6. Match. Itu apa sih? Match itu adalah ketika kita disuruh mencari sesuatu. Maksudnya mencari sesuatu itu apa ya? Ngecek kira-kira ada atau enggak sesuatu. Misal aku pengen tahu kira-kira nih, ini kan ada 4 orang nih, A, B, C, D. Aku penasaran kira-kira ada nggak sih orang yang namanya B gitu. Harusnya ada kan? Ini, ayo kita coba. Match. You lookup array match type gitu kan. Apa yang mau dicari? Aku penasaran nih, ada nggak orang yang namanya B? Pakai tanda kutip ya, karena itu teks string. Terus lookup array itu adalah nyarinya di mana gitu. Nyarinya di sini. Habis itu match type-nya.
Match type itu adalah tipe pencariannya. Misal aku nyari suatu angka, well, aku nyari yang kurang dari atau mungkin atau bisa lebih dari juga sih, terserah. Cuman untuk case yang ini, aku nggak perlu tahu karena aku nggak nyari angka. 2. Oke. Apa maksudnya keluar angka 2 ini? Jadi kan aku punya nih A, B, C, D nih. Aku nyari kira-kira ada nggak huruf B? Ada. Dan itu ada di mana nih relatif terhadap keempat nama ini? Ada di yang kedua gitu. Misal aku masukin huruf A, dia akan ngasih baris ke-1 dari keempat nama yang aku kasih tahu. Gini. Coba cari nama A dari keempat nama ini. Oh, ada A ada di baris pertama. Itu cara kerjanya match. Sum itu adalah jumlah, jadi basicnya ngejumlahin data. Jumlah dari datanya sum if sama, tapi bedanya ini sama ada. Gimana bilangnya? Ada syaratnya. Jadi kan tadi kan aku tahu nih, nih. Aku pengen nyari tahu nih kira-kira jumlah nilai untuk perempuan aja. Nih, jadi aku kasih tahu carinya di sini. Cari apa? Cari perempuan. Agak kata-katanya. Lanjut. Apa yang mau dijumlahin? Ini jumlahin nilai yang bersesuaian gitu. Cuman khusus untuk yang perempuan. Jadi nanti bakal keluar angkanya 4 tambah 5 tambah 2 itu harusnya 11. Ya error. Gimana? Itu sum if. Oh iya, sistem biasa ya. Oke. 11. Nah, untuk ini ada yang punya nggak? Kak masih kurang mengerti di sum if. Oke. Untuk sum if tuh, misal aku punya rata-rata 85, 80, 75, 70 gitu kan. Ada berapa anak sih yang punya nilai? Ini nilainya. Dan tentunya ini nilai jumlah anaknya. Ada 3 orang, ada 85, ada 4 orang, ada 5, 70, ada 6 orang, ada 70. Nah, sum itu apa sih? Misal aku penasaran nih, kira-kira ada berapa sih anak yang dapat nilai lebih dari 70? Harusnya ini kan, yang lebih dari 70 nilainya. Ada 14, 65, 11, 13, ya. Nah, gimana cara nulisnya? Sum if range itu apa? Jadi aku penasaran nih, kira-kira aku mau ngejumlahin data yang kayak gimana? Gitu. Katanya yang lebih dari 70. Nah, yang lebih dari 70 itu nyarinya di mana? Hanya di row yang kirinya. Gitu. Kriterianya apa? Kriterianya ya gimana? Oke, ini nggak enak. Sabar. Yang dari 70 gitu. Ini dari 70. Ya. Lebih dari 70 ini intinya kan. Aja sih. Sama dengan sampai carinya di sini nih. Cari yang lebih dari 70. Di 70 terus habis itu dia kayak ingin kira-kira yang barisnya satu baris sama kata lebih dari 70 itu yang mana gitu. 3, 5, dan 6 kan sebaris nih sama lebih dari 70. Jadi mereka bakal dijumlahin. Makanya bakal keluar 14 gitu. Sama sih kayak tadi yang
Oke, P. Aku cari yang mana yang perempuan dan mana yang sebaris sama P ini gitu. Udah dapat belum? Udah Kak, terima kasih Kak. Oke. Habis itu kita lanjut ke average. Sama si average itu nyari rata-rata dari data, jadi average rata dari data ini berapa gitu. Nggak banyak sih yang mau ditanya banyak. Concatenate ini adalah ketika aku punya dua objek berbeda dan aku pengen ngegabungin dia di misal aku punya dua kata nih, dan satu. Aku pengen gabungin dua kata ini untuk dua project satu tuh gabunginnya gimana sih di satu sel gitu? Pakai formula concatenate gitu. Aku mau gabungin project sama gabungin satu. Jadi kan nggak enak ya, nggak ada spasinya gitu kan. So, let's say boy gitu. Boy aslep gitu. Gak enak kan kalau misalnya nggak ada spasinya. Makanya gimana caranya supaya ini ada spasinya. Aku tambahin concatenate boy. Terus huruf keduanya aku kasih spasi. Jadi tanda kutip spasi tanda kutip. Baru deh aku kasih pilih yang ini. Dari yang tadi berarti kan yang bisa dimasukin ke dalam tanda kutip itu bukan cuma spasi, tapi juga kata-kata lain gitu. Kayak misalnya dengan concatenate dari boy, koma tanda kutip adalah gitu misalnya spasi tanda kutip slap gitu. Jadi kayak ambil baris objek pertama, habis itu tambahin sesuatu yang kamu mau, habis itu baru taruh kedua. Sebenarnya ini bisa nggak terbatas sih jumlahnya, jadi bisa dimasukin sebanyak mungkin kata-kata yang mau digabungin. Akhir adalah sama, misal concatenate, tapi misal aku mau langsung aja nih gitu, bikin tanda kutip hari ini adalah tanggal spasi tanda kutipnya sebagai spasi. Oke, ini teks satu udah selesai. Teks keduanya aku pengen masukin tanggal. Gimana caranya? X today, yaitu tanggal hari ini. Cara nulisnya gimana? Aku convert jadi DD MM YY ini supaya kan format penulisan tanggalnya yang di atas itu kan bulan dulu, tanggal baru tahun. Nah ini aku mau aku putar gitu biar yang muncul itu tanggal, bulan. Jadi gitu deh. Jadi yang muncul adalah hari ini adalah tanggal 16 Oktober 2020. Jadi formula D ini aku konversi jadi teks dengan cara aku tutup kurungin. Oke, terakhir rep itu diambil dari kata repetisi. Jadi misal aku punya angka 2 kan sama dengan rep, kan ada text dan number times gitu. Apa yang mau direpetisi? Angka 2-nya. Mau direpetisi sebanyak berapa? 10 kali. Ya udah, repetisi 2. Sama itu juga dengan repetisi apa? Ini mau direpetisi sebanyak berapa kali?
5 kali. Oke, selesai. Ini juga sama. Udah sih. Untuk formula, ada yang ditanyain nggak sebelum masuk ke materi fitur-fitur Excel? Kak, ngetiknya boleh pelan nggak, Kak? Boleh, boleh. Oke, makasih, Kak. Udah selesai sih. Oke. Ini lo, Kak. Ini kalau mau di SS dulu boleh, mungkin. Ya. Gampang. Oke. Udah ya. Misal aku punya tabel data. Kode AA itu untuk Jakarta, kode AA itu untuk Bandung, kode H itu untuk Depok, kode L itu untuk Yogyakarta. Sekarang aku punya data nih. Aku pengen konversi AA ini di Jakarta, atau mungkin L ini jadi Yogyakarta, H ini Depok. Kayak sama kayak misalnya aku punya tabel nilai 85 itu berarti nilainya A gitu kan. Untuk 80 itu nilainya B plus gitu. Misal aku punya nilai 85, itu tuh 86 gitu. Itu tuh masuknya ke A atau B plus atau gimana gitu. Nah, itu pakainya lookup. Gimana cara pakai lookup? Jadi aku punya kode A dan VLOOKUP itu, jadi pakai VLOOKUP aku nyari tahu A ini apa. VLOOKUP lookup value. Lookup value itu artinya dia nanya apa yang mau dicari gitu. Oke, jadi cari AAA-nya. Karena aku tanya AAA ini apa sih gitu. Habis itu carinya di mana? Table array. Carinya di sini. Carinya di sini. Habis itu call index number. Call index number itu apa sih? Jadi misal aku kan nyarinya AAA. Dan aku pengen konversi AAA ini jadi kota yang bersesuaian kan gitu. Misal jadi oke, ini kan AAA. Di tabelnya kan AAA itu Jakarta ya. Jadi karena aku pengen konversi AAA jadi Jakarta. Jakarta itu ada di kolom keberapa? Kolom kedua. Dan habis itu range untuk itu apa? True dan false. True itu adalah approximate match. Jadi cari kode yang tulisannya sama persis, yaitu triple A gitu kan. Atau false. False itu mendekati gitu. Apa sih bedanya? Nanti aku tunjukin. Misal aku pakai true nih, berarti aku cari kode AAA yang sama persis. Dan harusnya ini keluarnya kota Jakarta. Bandung. Yang true. True itu, misal aku cari yang sama persis nih, false. Match. Jakarta kan. Karena dia mintanya yang persis AAA. Tapi misalnya kalau misalnya aku pakai tadi yang true, VLOOKUP, apa yang dicari, carinya di mana? Carinya di sini. Dan aku mau nunjukin kolom keberapa, yaitu kolom kedua. Aku mau nunjukin kotanya. Dan kalau misalnya aku pengen yang approximate match, itu tuh yang mendekati aja. Kira-kira keluarnya apa? Keluarnya Bandung gitu. Kenapa? Karena cara komputernya itu ngebaca dari sebelah kiri. Pertama aku cari A dulu. Oke, ini ada 2 nih yang punya A. Habis itu dia nyari lagi AA gitu. Oh, ternyata ada nih. Ada 2 juga yang punya AA. Tapi komputernya itu langsung ambil kesimpulan gitu loh, kayak dia udah mau 2. Oh, udah ada nih yang 2 Bandung. Jadi cari yang paling, makanya dia ngeluarinnya Bandung karena ada yang lebih sedikit angkanya saat dia baca dari kiri gitu. Gimana sih, dapat nggak? Belum, Kak.
misal aku punya Jakarta, enggak gimana aku pilih Raden AD gitu. Misal keluarin angka 85, keluarin angka 80 untuk Raden. Sekarang aku punya nama Raden. Keluarnya berapa? Misal aku minta yang sama persis penulisannya, dia bakal keluar 85. Tapi kalau misal ini minta sama persis itu berarti false. Tapi kalau misal aku minta approximate atau dengan kata lain mendekati, dia bakal keluar 80. Kenapa begitu? Karena cara baca komputernya adalah aku ambil Raden nih, terus aku cari di tabel ini Raden ada nggak ya? Oh ada ada. Tapi cara bacanya gimana ya komputer? Karena aku cari R. Oh ada nih, ada 2 nih di atasnya nih yang punya R. Sekarang aku cari huruf berikutnya A gitu. Ini cara kerja untuk yang berdekatan yang sama persis. Kalau sama persis dia langsung Raden gitu. Makanya jadi cuma nemu yang ini. Tapi kalau dekati dia cara bacanya dari kiri ke kanan R ada 2. Terus A, oke masih ada. R A D masih ada. R A D E. Oh, ketemu jeng-jeng yang sama persis. Padahal aku belum selesai ngetiknya. Gitu cara kerja komputernya. Makanya dia keluar 80. Tinggal mendekati. Nggak atau Oke Kak, makasih. sama? Sekarang cara kerjanya juga sama sini. Aku pengen cari VLOOKUP nih, VLOOKUP. Situ yang dicari, aku mau cari L. Habis itu carinya di mana? Carinya di tabel ini. Habis itu pakai kolom kedua karena aku pengen munculin kotanya. Itu aku pakainya yang false, yang sama persis. Dia bakal keluar Yogyakarta. Sama ini harusnya sama sih. Jadi, oke, nah waktu kita terbatas, jadi langsung aja ya. Cari A, carinya di tabel ini. Habis itu aku pakai kolom kedua karena aku mau munculin kotanya. Aku pakai yang false, exact match. Depok keluarnya. Dan sama juga untuk AA, di lookup. Aku mau cari AA, terus habis itu aku mau cari di tabel ini. Habis itu aku mau munculin kotanya karena kotanya ada di kota 2. Dan aku pakai yang sama persis yaitu A. Oke. Sekarang ini tabelnya vertikal ya. Gimana kalau kriterianya tuh ditulisnya secara horizontal? Kalau misalnya sama kayak tadi, AAA itu Jakarta, AAA itu Bandung, A itu untuk Depok, L itu untuk Jakarta. Ini mungkin di SS dulu ya. Oh tadi kan udah ya. Jadi sama tadi, bedanya aku makainya secara horizontal gitu. Sama dengan H lookup sama cari apa? Cari AAA. Carinya di mana? Carinya di tabel ini. Habis itu aku kan mau munculin kotanya. Dan kota itu ada di row kedua kan. Jadi aku pakai row index yang kedua. Di situ aku pakai range lookup-nya. Sama aku maunya yang sama persis nih, false. Jakarta keluarnya. Sama ini juga lookup. Tapi aku pengennya yang mendekati aja gitu. Ketika dibaca dari kiri, pokoknya kalau udah ketemu satu langsung ambil. Cari apa? Cari AA. Carinya di tabel ini. Habis itu munculin, kalau misal ketemu munculin kolom berapa, munculin kolom kedua karena aku pengen munculin kotanya. Terus pakainya true. Itu yang mendekati. Keluarnya Bandung karena yang ketemu duluan itu AA huruf
dua huruf pertama. Nah, misal aku cari sesuatu yang nggak ada di tabelnya. Gimana tuh? Bentar. Bisa, jadi aku mau cari B. Tapi carinya di tabel ini ya, kayak tadi juga. Kalau aku nyarinya B, tapi di baris kedua, itu mungkin ada yang muncul. Tapi harus true. Harus mendekati. Nggak mungkin sama persis. Tuh, B bakal ngeluarin Bandung, karena satu-satunya yang punya huruf B cuma Bandung. Sedangkan kalau misalnya sama dengan lookup, cari huruf B, cari di sini, aku mau munculin kotanya, tapi aku cari yang sama persis, false. Ada nggak di tabelnya yang sama persis huruf B doang gitu? Nggak ada kan? Jadi dia bakal error. Ini makanya dia kayak true itu nyari yang paling mendekati yang tidak ada duluan gitu, huruf B. Makanya dia munculin Bandung. Oke. Selain itu, misal aku mau pakai VLOOKUP tapi di tabel horizontal gitu kan. Bisa nggak ya gitu? Sebenarnya kalau misal aku pakai VLOOKUP tapi di tabel horizontal, VLOOKUP nih ya, AAA, carinya di tabel ini. Terus habis itu, aku mau munculin apa nih? Baris kolom kedua. Dan aku cari yang mendekati. Dia bakal muncul AA. Kenapa? Karena aku makanya VLOOKUP. VLOOKUP itu cara kerjanya adalah, jadi pertama aku cek baris yang ini. Aku cek kanannya. Misal aku cari AA, aku cek kanannya apa. Misal aku cari H, aku cek kanannya apa. Makanya saat aku pakai VLOOKUP di tabel yang horizontal, jadinya gini, aku cari AA dan aku cek kanannya. Makanya dia muncul yang AA. Sedangkan kalau pakai horizontal yaitu lookup, aku bakal cek ke bawahnya, secara ke bawah gitu. Misal aku cari AA, bawah, dia bakal ke Jakarta atau enggak Bandung. Tapi gantung makainya true atau false. Tuh. Ini agak susah sih emang materinya. Habis itu lanjut lookup, tapi aku mau cari A, H gitu. Oke, berhubung waktu terbatasnya harus cepat. Nah, habis itu carinya di tabel ini. Habis itu mau aku keluarin kotanya, yaitu ada di baris kedua. Dan terakhir aku pengennya yang false. Aku pengen yang sama persis, ada nggak huruf H? Ada, yaitu yang bersesuaian sama Depok. Sama aku mau cari AA juga. Luka. Cari ini. Carinya di tabel ini. Kotanya yaitu baris kedua. Itu aku maunya yang exact match. Soalnya Bandung. Untuk VLOOKUP, lookup ada yang nanya nggak? Kayaknya harusnya banyak sih, karena yang rumit. Ada yang nanya nggak nih? Kak, mau nanya Kak. Mm-hmm. Itu kan kalau yang VLOOKUP kan tadi yang AAA, berarti dia outputnya AA nih. Nah berarti kalau misalnya kita udah kasih satu nilai di sebelah kanannya itu nilai, kalau misalnya kita taruh nilai misalnya H sama L tuh udah nggak mungkin kebaca ya? Bakal diabain. Mungkin, tapi tergantung. Nih, kan aku milih kolom kedua. Tunggu sebentar. Nih, ini kan aku nyari AAA dari tabel ini gitu kan. Terus aku minta kolom kedua. Berarti munculin kolom yang ini.
misal aku minta munculin kolom ketiga untuk VLOOKUP, pasti dia munculnya H. Tuh. Aku minta untuk munculin kolom keempat, pasti munculnya L. Gitu. Oke, cari di tabel. Cari apa? Cari di tabel ini. Cari ke kolom keberapa untuk VLOOKUP. Apakah yang kedua, apakah yang ketiga, apakah yang keempat. Belum tahu. Oh, oke Kak, makasih Kak. Oke, untuk yang B lagi ya. Jadi kan, misal VLOOKUP nih. Aku mau cari apa? Aku mau cari huruf B. Di mana? Tabel ini. Kira-kira ada nggak ya gitu? Oke. Kira-kira kalau misalnya aku mau munculin kota yang bersesuaian dengan huruf B, berarti aku munculin baris kedua kan? Dan aku cari kira-kira mungkin yang sama persis cari B atau approximate, cari yang kira-kira di tabelnya ada huruf B gitu. Misal aku pakai approximate ya, yang mendekati. Pasti keluar Bandung, karena ketika aku suruh cari B, nih aku cari B nih di tabel ini. Yang paling mendekati cuma ini, Bandung yang ada B-nya. Tuh. Makanya dia muncul Bandung. Sekarang kalau misalnya VLOOKUP cari B, sama di tabel ini juga, tapi mintanya baris kedua karena aku mau nyari kotanya, dan tapi sekarang aku mintanya false, yang sama persis huruf B gitu. Kira-kira ada nggak di tabelnya sama persis huruf B? Nggak ada kan? Pasti error keluarnya. Gitu. Yang cuma minta huruf B aja gitu. Nggak ada di tabel ini. Kira-kira untuk lookup ada pertanyaan lagi nggak nih? Biasanya kita masuk ke conditional. Nggak ada nih ya. Oke, kita masuk ke conditional-nya. Conditional formatting itu apa sih? Jadi, misal aku punya serangkaian data, dan aku pengen ngelakuin sesuatu ke data tuh dengan ngasih syarat-syarat tertentu. Misal nih, aku punya ayam bebek. Tunggu, bentar, biar aku bersihin. Oke, nih aku punya kata-kata nih, ayam bebek, Shrek ayam bebek gitu. Gimana kalau aku pengen ayamnya jadi warna merah, bebeknya jadi warna kuning, dan Shrek jadi warna hijau gitu. Ada caranya nggak? Ada. Jadi pertama, let's say that aku pilih sebanyak ini deh gitu. Misal. Terus aku kasih aturan. Aturannya apa? Format only cell that contain. Maksudnya apa sih? Kasih peraturan untuk sel-sel yang mengandung sesuatu. Sesuatunya nih apa gitu. Misal sesuatunya aku pilih specific text. Secara teknis, aku bilang kasih aturan untuk sel-sel yang punya teks-teks tertentu. Seperti misal sel ini punya teks ayam gitu kan. Berarti sebenarnya bisa containing, bisa containing, tapi misal containing. Misal aku pengen sel yang mengandung ayam untuk dikasih warna, jadi format fill merah gitu. Oke. Habis itu di-okein aja. Sekarang semua kata yang ayam itu warna merah. Aku gimana kalau aku pengen yang bebek jadi kuning? Sama di home conditional formatting, new rule, format cell that contain specific text. Teks apa? Bebek.
Dan bebek ini mau kasih warna apa? Kasih warna kuning. Oke. Diokein. Sama untuk Shrek juga kayak tadi, new rules, format cell that contain apa? Contain specific text. Habis itu Shrek. Formatnya apa? Aku kasih warna hijau. Oke. Nah, karena aku milih sampai sel 25 nih, sel 2 sampai 25, semuanya punya aturan yang sama. Kalau misalnya ada ayam, dia jadi merah. Kalau bebek, dia jadi kuning. Kalau Shrek, dia jadi hijau. Apa sih maksudnya? Misal klik ayam nih, dia otomatis jadi merah. Karena tadi aku kasih aturannya gitu. Dari sel 2 sampai sel 25 kalau nggak salah. Sama halnya kalau misalnya aku taruh bebek, dia jadi kuning, Shrek jadi hijau, ayam, dan seterusnya. Lanjut. Misal aku pengen datanya munculin kayak chart gini, gimana caranya? Untuk angka ya ini. Jadi aku dulu rulesnya. Jadi conditional formatting, data bars, pilih yang bebas sih mau yang mana ini. Yang ini biar cepet. Udah. Jadi nanti datanya bakal munculin kayak bar chart sesuai relatif sama perbandingan teman-temannya gitu. Misal aku naruh angka 1000, pasti berubah nih barnya. Tuh, karena dia paling gede sendiri, yang lain sampai nggak kelihatan barnya. 100. Jadi dia ukuran chartnya itu bakal proporsional sama jumlah sel yang kalian kasih aturan. Gitu. Lanjut. Ini tuh kayak ngasih gradien untuk angka-angka. Aku pengennya 700. Gimana kalau aku pengen 700 itu jadi merah dan 100 itu jadi hijau? Sama, bentar ya. Aku bilangin dulu rules-nya. Rules. Conditional formatting. Color scale. Gitu. Oke. Color scale-nya bebas sih, kalian pilih yang mana. Udah. Sama, ini juga untuk yang ini biasanya conditional formatting-nya itu berupa objek. Aku clear dulu. Ya. Jadi conditional formatting, icon sets. Tuh, ikonnya bebas mau yang mana. Dia bakal bergantung sama itunya sih. Datanya juga yang 700 bakal dapat panah ke atas yang artinya paling tinggi, 100 200 itu yang ke bawah, 300 400 600 itu yang middle. Terus kadang dia pertama kasih hasil. Misalnya aku nggak clear rules, aku tambahin lagi, kasih bar. Terus aku tambah lagi sama icon. Jadi deh. Terus kalau mau ditambahin lagi juga bisa sih. Serah. Ya gitu. Ada yang mau nanya nggak untuk conditional formatting? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Please. Oke, jadi misal aku punya data sebanyak ini. Terus tadi dibagi berdasarkan bulan, tahun, cabang mana, tokonya, daerah mana, negara bagian mana, manajer siapa, kategori apa, bayar siapa, sales apa. Gitu kan. Misal aku lagi scroll ke bawah nih, terus aku ngeliat nih, Fashion Direct. Fashion Direct-nya apa sih gitu kan? Dia tuh header-nya apa? Oh, pas aku ke atas, oh ternyata Fashion Direct itu termasuk chain. Terus misal aku lagi ke bawah, terus aku lagi ngeliat Intimate gitu. Nih, misal aku lihat ini. Ini nih data apa dah gitu. Berarti aku scroll ke atas lagi dong, ngeliat, oh ini kategori. Kira-kira ada cara supaya aku nggak perlu bolak-balik naik turun untuk ngeliat header-nya apa sih, beach itu apa gitu kan. Ini kan naik suburb gitu. Nggak gimana caranya supaya aku bisa
scroll ke bawah tapi aku nggak perlu naik lagi untuk melihat header. Bisa. Jadi pertama ke view, terus pilih freeze pane gitu kan. Tapi sebelum itu ini diem nih, headernya yang diem di tempat. Artinya aku pilih satu baris di bawahnya. Aku freeze pane. Habis itu aku freeze top row. Udah. Jadi pas aku ke bawah tuh, headernya ikutan. Yay. Sama halnya kalau misalnya aku mau nge-freeze column-nya nih. Nih, bagian kiri ini nih. Sebentar. Nih, berarti aku bisa freeze first column aja. Tuh. Karena aku udah freeze first column. Nah, karena aku tadi udah freeze first column, pas aku scroll ke kiri, kolom pertama bakal ikutan tuh. Aku mau freeze 5 baris pertama. Pas aku scroll ke bawah, aku pengennya mereka ikutan. Aku kasih pembatas caranya. Jadi sama sih. Ini aku pilih pembatasnya di stop row. Udah. Oke. Jeng. Sama sih. Udah. Kira-kira untuk freeze pane ada yang mau ditanyain nggak? Ini boleh banget di-assess dulu. Oke, untuk freeze kayaknya nggak ada yang nanya ya. Lanjut ke materi terakhir. Materi drop down. Drop down itu materi apa sih? Itu tuh kayak materi sama kayak conditional formatting. Kalau formatting kan tugasnya ngasih aturan tertentu untuk sel-sel tertentu. Sama sih kayak ini. Misal aku pengen baris yang ini isinya angka doang. Gitu. Gimana caranya? Jadi aku buka data. Itu aku ke data tools. Dan aku pilih data validation. Bentar, gimana caranya biar aku mesin dulu. Data validation system. Jadi validation-nya apa? Aku pengennya angka. Blanknya dibiarin aja ya. Habis itu aku pengennya angkanya between gitu. Di antara mana? Antara 0 yaitu minimumnya sampai 10. Terus misal kursor aku ke sel itu, ini munculin pesan. Nah, show input message when cell is selected. Nih, munculin tulisan angka only 0 sampai 10. Oh, mungkin aku ganti nih. Angka ya gitu. Misal gini ya. Masukkan angka 0 sampai 10. Semisal ada orang yang masukin angkanya nggak di antara 0 sampai 10. Tadi kan aku kasih aturannya whole number between itu antara 0 sampai 10. Misal ada yang masukin angka 11 gimana? Aku pengen ngasih mereka error alert, kasih tahu nih, show error alert after invalid data is entered. Saat seseorang masukin data yang invalid atau enggak sesuai sama syarat yang udah aku tetapin, kasih tahu gitu. Kayak warning mungkin atau kasih stop gitu. Terserah, dikasih simbol warning misalnya. Saya kasih tahu itu cuma angka 1 sampai 10. Terus ya errornya udah dibilangin kan gitu, atau mungkin ganti aja ngeyel gitu. Ya udah, habis itu oke. Itu kan jadinya muncul nih cuma angka yes, masukkan angka 0 sampai 10.
Berarti misal aku masukin angka 5, nggak bakal ada masalah karena aku ngasih aturan cuma boleh angka di antara 1 sampai 10. Tapi semisal aku masukin angka 12 nih. Tuh kan, dia bakal muncul. Udah dibilangin kan, ngeyel gitu. Cuma angka 1 sampai 10. Mau di continue, yes. Kalau di continue, dia maksain naruh 12. Padahal harusnya nggak boleh. Oke. Itu untuk validasi angka. Sebenarnya ini bisa diganti nih. Mau kayak gimana juga nggak apa. Misal data validation lagi di data. Tuh settingsnya, syarat-syaratnya tuh aku ganti jadi equal to atau greater than gitu. Ya, greater than itu kan artinya lebih besar dari. Ya udah berarti untuk yang lebih besar dari 0 boleh masuk ke sel itu. Ya udah berarti 0, 1, 2 ini boleh. Tapi misal aku masukin -1, dia error. Oh ya, aku lupa ganti itunya ya. Lupa ganti tulisan warningnya. Oke. Misal aku pengennya lebih besar dari 0, aku mau munculin message-nya. Nah, lebih besar dari 0 ya. Terus habis itu misalnya. Terus kalau misalnya ada yang masuk lebih kecil dari 0, aku kasih warning errornya itu stop kasih tahu angkanya terlalu kecil, yang melanggar dari aturan-aturan yang udah aku tetapin. Ngeyel. Udah deh. Oke. Misal aku masukin angka -2, bentar, ini kenapa nggak ganti ya? Oh iya, lupa. Jadi, misalnya mau aku ganti lagi data validation. Ya, oke. Syaratnya aku pengennya whole number greater than, lebih besar dari, misalnya syaratnya. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari 0. Terus aku pengen ngasih tahu message-nya apa nih? Waktu saya dipilih. Masukkan angka lebih besar dari 0 ya. Ada batas maksimumnya. 0 ya. Terus tulis. Habis itu tulis more than 0. Terus kasih tahu kalau misalnya ada yang nulis kurang dari 0 gimana gitu kan. Kecilan. Ya. Jadi pertama diselect dulu mau sel yang mana untuk dikasih aturan. Terus itu oke. Ya udah berarti misal aku kasih -1, dia bakal ngasih tahu kekecilan, ngeyel. Gitu. Nah. Drop down itu apa? Sama kayak ini tadi kan aku ngasih aturannya. Ini harus angka dan harus lebih dari 0 ya. Gimana kalau aku mau bikinnya kayak gini? Tuh, aku pengen munculin pilihan gitu. Ini bisa banget. Caranya gimana? Sebentar, biar aku bersihin dulu aturan-aturannya. Oke. Supaya muncul pilihan kayak tadi. Misal aku kasih pilihan dulu nih. Ayam, misalnya ya. Terus bebek. Itu sapi. Pilihannya cuma 3 ini gitu. Ya udah, berarti khusus untuk sel ini aku kasih data validation, aku kasih syarat. Syaratnya apa? Bentar, ini settings, masukin syarat. Allow sebuah list. List itu artinya daftar suatu objek. List apa? Sumbernya dari mana? Jadi syaratnya aku kasih list ini nih. Ayam, bebek, dan sapi. Oke. Pilih yang supaya kalau misal selnya kosong, dia tetap dianggap kayak misal tadi kan -1 itu dikasih gambar error ya, dia lebih kecil dari 0. Sebenarnya kalau misal aku kosongin, tadi juga bakal error. Tapi karena aku pilih ignore blank,
Jadi nggak apa-apa harusnya kosong selnya. Habis itu in cell drop down itu apa? Itu jadi yang muncul pilihan-pilihan itu. Ya itu deh yang bisa dipilih. Kalau ini ya udah nanti aku tunjukin. Input message-nya apa? Bebas sih ini dipilih ya gitu. Error alert. Kalau misalnya ada yang masukin sesuatu tapi nggak sesuai sama pilihannya, masukin apa gitu di ngeyel gitu. Udah selesai. Jadi semua sekarang udah punya nih pilihan-pilihannya tuh. Klik ada ayam, bebek, sapi. Kalau aku sama tadi aku mau nunjukin nih. Misalnya ini nggak aku pencet. Nih ya. Misalnya drop down-nya aku kosongin. Udah nggak bakal ada pilihannya. Tapi cuman boleh, tapi tetap syaratnya cuman boleh masukin 3 ini. Tapi nggak ada pilihannya gitu kan nggak enak. Nggak dikasih tahu pilihannya apa. Misalnya aku bikin putih, salah. Hayo loh. Aku nggak tahu apa aja yang mau dimasukin gitu. Cuman boleh ayam, bebek, dan sapi tadi. Misal aku masukin gajah karena aku nggak tahu, error dia gitu. Ya udah jadi makanya datanya pakai drop down-nya. Data install drop down-nya. Jadi nanti ada pilihannya tuh muncul ayam, bebek, sapi. Atau aku juga mau nunjukin nih misalnya ignore blank nggak ditentang. Oke. L kan error. Kalau aku kosongin error juga gitu. Jadi harusnya blanknya di ignore aja karena gitu. Iya. Ignore blank. Jadi kira-kira dari semua materi ini ada yang mau ditanyain nggak? Kayak dari formulanya itu kan ada yang masih mau ditanyain nggak nih untuk lookup mungkin atau conditional yang ini gitu. Terus freeze paint. Mungkin ada bagian tertentu yang mau di SS dulu, bilang aja. Kak, boleh kembali ke data yang banyak tadi? Yang freeze, bagian freeze kalau nggak salah. Ini ya. Iya, itu kita bisa nggak urutkan salesnya dari yang tertinggi ke terendah? Bisa. Jadi misal aku pilih semua ya untuk A gitu. Aku pencet Ctrl A untuk milih semua. Habis itu aku pilih sort. Sortnya gimana cara nge-sortnya? Ini kan nggak banyak pilihannya. Jadi aku pakai custom sort. Nah, pertama aku kasih dulu nih data aku punya header, punya kepala, punya mount, punya header di atasnya nih. Ini yang di atas tuh. Jadi aku kata nih data aku punya header. Aku mau nge-sort berdasarkan apa nih? Berdasarkan apa tadi maunya misalnya sales gitu kan. Sales, iya. Dari largest to smallest gitu. Udah kesusun. Okay. Salesnya udah disusun sendiri gitu. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Oke, mungkin ada yang mau nge-SS ini. Jangan lupa absennya itu buat nilai. Ya, silahkan di SS.
Ini kayak trik aja sih ngasih tahu. Terus lookup. Habis itu conditional. Oke, habis itu freeze. Habis itu yang drop down. Oke, jadi udah semua. Udah di SS belum nih? Oke, karena materinya udah selesai dan waktunya juga mau habis dan kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi. Kalau ini udahin aja kali ya Kak. Iya, udah. Live. Nggak ada live. Oh ya udah kalau gitu. Udah kalau gitu. Aku cuma mau bilang semuanya udah datang dan kayaknya untuk yang mau kelas silahkan kelas. Ya silahkan live. Terima kasih, Kak. 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 Sih, Kak. Terima kasih, Kak.